Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu meminta satu anak untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Saya Bu. Ya, silakan. Berdoa mulai. Selesai. Ayo kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, baik. Ibu presentasi dulu ya. Yang pertama Yuni, Kadang yang kedua Siska, hadir, yang ketiga Anissa. hadir. Sebelum kita memasuki ke materi, Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang cahaya? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang getarannya merupakan listrik dan medan magnetik. Ya, betul sekali. Yang kedua, siapa yang tahu sifat-sifat cahaya? Hai Bu. Sifat cahaya dapat dibagikan menjadi 5. 1 merambat lurus, 2 dibiaskan, 3 diuraikan, 4 dipantulkan, 5 menembus benda bening. Ya, betul. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis dari cermin? Saya Ibu. Ya, silakan. Cermin cembung, cermin cembung, dan cermin datar. Ya, Yeay. sudah pintar ya. Emang Ibu akan memberikan materi tentang sifat-sifat cahaya. Tapi berhubung tidak ada proyektor, Ibu akan membagikan materinya terlebih dahulu ya. Kalian simak ya Bu. di HP-nya masing-masing. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, ada pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, jenis-jenis cermin, teori cahaya, dan keterkaitan sifat-sifat cahaya dengan indera penglihatan. Yang pertama, pengertian cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnet. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus apabila melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dibuktikan dengan nyala lampu senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat dilihat dari berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting maupun ventilasi akan tampak berupa garis-garis lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Peristiwa ini dibuktikan dengan pensil atau benda lurus yang diletakkan pada gelas yang berisi air akan terlihat patah atau bengkok. Dasar air yang jernih kelihatan lebih dangkal dari yang sebenarnya. Yang ketiga, cahaya dapat diuraikan. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah terbentuknya pelangi. Sebenarnya, warna pelangi berasal dari satu warna saja, yaitu putih, dari cahaya matahari. Namun,
Karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna indah pelangi. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Benda yang dapat memantulkan cahaya yang paling sempurna adalah cermin. Karena cermin mempunyai permukaan yang halus dan mengkilap, pada cermin cahaya dipantulkan dengan arah sejajar sehingga dapat membentuk bayangan benda dengan sangat baik. Yang kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain cermin, mika, plastik bening, air jernih, dan botol bening. Selanjutnya jenis-jenis cermin. Yang pertama ada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya bintang datar. Contohnya cermin yang untuk berhias atau berdandan. Sifat-sifat bayangan cermin datar: bayangan yang terbentuk maya dan tegak. Besar bayangan yang terbentuk sama besar aslinya, hanya kebalikan posisi kanan kirinya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya merupakan bidang cembung atau melengkung keluar. Biasanya, cermin cembung bersifat menyebar cahaya atau sering disebut divergen. Contoh cermin cembung yaitu kaca spion mobil, permukaan bagian belakang pada sendok logam. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Yang ketiga ada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya mengkilap berupa bidang cekung atau melengkung ke dalam. Biasanya cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau sering disebut konvergen. Sifat-sifat cahaya pada cermin cekung tergantung pada letak benda terhadap cermin. Jika letaknya benda dekat dari cermin cekung, maka bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jika letaknya benda jauh dari cermin cekung, maka bayangan yang dihasilkan adalah nyata dan terbalik. Selanjutnya ada teori cahaya. Cahaya menurut Newton terdiri dari partikel-partikel ringan berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara menurut Huygens, cahaya adalah gelombang seperti halnya bunyi. Perbedaan antara kedua hanya pada frekuensi dan panjang gelombangnya saja. Yang terakhir, keterkaitan cahaya dengan indera penglihatan. Benda dapat terlihat saat cahaya yang mengenai benda kemudian dipantulkan ke mata kita. Benda yang berwarna terang atau mengkilap akan memantulkan cahaya lebih banyak. Cahaya masuk melalui mata bagian pupil. Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan bisa jatuh tepat pada bintik kuning. Bayangan yang terjadi pada retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan disampaikan ke otak melalui syaraf mata sehingga kita bisa melihat. Baik, apa sudah paham semua? Sekarang kita akan melakukan pembuktian. Yang pertama, kita akan melakukan pembuktian cahaya dapat diuraikan. Bisa dilihat. Di sini ada warna seperti warna pelangi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Cukup? Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening dan cahaya dapat dipantulkan. Di sini ada plastik bening
Kemudian cahaya menembus ke cermin, lalu cermin memantulkan kembali ke senternya. Sudah jelas? Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Apa yang akan terjadi pada pulpen? Kelihatan bengkok kan? Iya. Ya, sudah jelas? Sudah. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan percobaan tentang cahaya dapat merambat lurus. Silakan dipraktekkan, kemudian dikerjakan soalnya, lalu dibuat laporan ya. Ya, Bu. Silakan mulai dipraktekkan. Selanjutnya, silakan bacakan hasil diskusinya. 1. Apakah cahaya senter terlihat dari lubang A? Jawabannya ya, terlihat. 2. Geserlah karton A maupun B ke kanan maupun ke kiri. Apakah cahaya senter masih dapat terlihat ketika posisi karton dipindahkan? Jawabannya tidak dapat terlihat karena terhalang oleh kertas karton. 3. Bagaimanakah letak kedua karton agar cahaya senter dapat terlihat? Jawabannya harus sejajar dengan cahaya senter. Iya, betul sekali. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, apa saja materi yang telah Ibu sampaikan? Cahaya, sifat-sifat cahaya, dan macam-macam cermin. Apa saja sifat-sifat cahaya? 1. Dapat merambat lurus, Ya. 2. Dibiaskan. Ya. 3. diuraikan, Ya, Dipandukan. 5. Menembus benda-benih. ya betul. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Al-Insan. Terima kasih karena telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.